akan belajar bersama hari ini dalam program Belas Kasih, belajar Alkitab santai dan penuh kasih. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita akan belajar di dalam perikop Lukas 18, 9 sampai 14, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, kita baca ayat demi ayat. Kita akan belajar ayat 9 dahulu dalam Lukas 18. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan berikut tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, dan juga kepada orang yang merasa bahwa hidupnya penuh dosa. Apakah dia layak di hadapan Tuhan? Nah, pagi ini kita akan belajar, Bapak Ibu. Jadi ada dua macam orang yang akan kita pelajari pada hari ini di perikop ini. Yang pertama ayat 9, kepada orang yang memandang rendah semua orang lain dan merasa dirinya benar. Terkadang dua hal ini, Bapak Ibu, merasa diri benar dan memandang rendah orang lain, saling berkaitan. Ketika kita merasa diri kita benar secara sengaja atau tidak, kita seringkali merendahkan orang lain. Oh, saya lebih benar dari dia. Oh, saya lebih rohani dari dia. Oh, saya lebih pelayanan dari dia. Oh, saya lebih suci dari mereka, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, kepada orang-orang yang demikianlah Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi sobat belas kasih sekalian, ada dua orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Jadi tujuannya sudah betul, Bapak Ibu, untuk berdoa. Tujuannya bukan untuk mencari uang, tujuannya bukan untuk mencari kenalan, tujuannya bukan untuk mencari pasangan hidup, tapi untuk berdoa. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bagaimana doa kedua orang ini. Doa siapakah yang lebih dikenal Tuhan? Doa siapakah, Bapak Ibu? Nah, kita belajar dahulu. Yang seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita diberi pilihan Farisi dan pemungut cukai, wah, seolah-olah mudah untuk kita berpikir yang dikenal pasti yang Farisi. Karena dia mungkin banyak pelayanan, karena dia mungkin hafal Alkitab dengan baik, hafal Taurat dengan baik, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana doa orang Farisi. Orang Farisi ini berdoa, ayat 11 Bapak Ibu. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, Bapak Ibu, ayat 11 ini orang Farisi rupanya berdoa seolah-olah bersyukur, seolah-olah mengucap syukur bahwa Allah telah memberikan yang baik-baik dalam hidupnya. Tetapi di dalam doanya ini terkandung merasa diri benar dan terkandung merendahkan orang lain. Dia berkata, aku bersyukur Tuhan, aku bukan pencuri, aku bukan perampok, aku bukan pesinah, dan aku tidak sama seperti orang Farisi, orang pemungut cukai itu. Jadi orang Farisi ini merasa dia lebih tinggi, Bapak Ibu, merasa dia lebih benar dari pemungut cukai itu, dari jemaat-jemaat yang lain, dari semua orang yang lain. Dialah orang suci, dialah orang benar, yang tentu dia berpikir bahwa Allah pasti di pihak dia, bahwa Allah pasti berkenan akan doa-doanya yang mungkin indah dan bagus dan panjang itu, Bapak Ibu. Mari saya lanjutkan. Ayat 12. Aku berpuasa 2 minggu sekali, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa, Bapak Ibu. Ternyata orang Farisi ini berpuasa loh seminggu
2 kali, seminggu 2 kali dia berpuasa. Dan dia rajin memberi perpuluhan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kira-kira dia mengukur dengan tepat 10% untuk diberikan pada Tuhan. Dia rajin berpuasa seminggu 2 kali, mungkin Senin Kemis atau Selasa Jumat atau Rabu Sabtu, kita tidak tahu, tapi dia berdoa demikian. Dia membanggakan dirinya di hadapan Allah yang maha benar. Dia membenarkan dirinya di hadapan Allah yang maha kudus. Ayat 13. Tetapi, Bapak Ibu, ayat 13 ini sudah berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya adalah ayat tentang doa orang Farisi, sekarang adalah ayat tentang doa pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata. Jika orang Farisi tadi berdoa mengadah ke langit dengan sombongnya, dengan merasa dirinya benar, dengan merasa dirinya yang terbaik, dan dia merendahkan orang lain termasuk pemungut cukai yang ada di belakangnya, Bapak Ibu. Tetapi berbeda sekali dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Ia menunduk, Bapak Ibu. Ia memukul dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini sadar bahwa dia seorang berdosa. Pemungut cukai ini datang ke bait Allah bukan untuk membenarkan dirinya. Pemungut cukai ini datang ke bait Allah bukan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Pemungut cukai ini datang ke bait Allah bukan untuk menyombongkan dirinya, menyombongkan pelayanannya dan sebagainya. Tapi dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dan dia datang ke bait Allah, ke gereja untuk berdoa. Mohon pengasihan Tuhan di dalam hidupnya yang penuh dosa. Bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, Bapak Ibu. Dia menundukkan dirinya, dia pukul darahnya karena dia tahu selama ini dia berdosa, selama ini dia jauh dari Tuhan, selama ini dia tidak mau mendengarkan apa yang Alkitab katakan. Dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini sadar, Bapak Ibu, dia orang berdosa. Dia sadar bahwa hidupnya penuh dosa selama ini. Dan dia datang ke gereja untuk berdoa, untuk bertobat, meminta pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni hamba yang penuh dosa ini. Demikianlah hati pemungut cukai ini, Bapak Ibu. Kira-kira, Bapak Ibu, doa mana yang dikenan Tuhan? Doa yang unik, yang membenarkan diri, yang mengatakan kesombongannya dalam perbuatan baik, dalam pelayanan dan sebagainya? Atau doa seorang pemungut cukai yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia hanyalah orang berdosa yang diselamatkan karena anugerah, karena kasih Tuhan kita diselamatkan, Bapak Ibu. Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi Bapak Ibu, rupanya pengajaran Yesus luar biasa. Di sini kita melihat kesimpulan dari yang Yesus ajarkan, bahwasanya Yesus berkata kepada saya dan saudara, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ketika dia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saat itu juga saudara, Allah mengasihi dia, dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan Allah melupakan itu. Dia adalah ciptaan yang baru. Allah mau bentuk dia menjadi manusia baru. Yang dulu seorang pencuri, tidak mencuri lagi. Yang dulu seorang penipu, tidak menipu lagi. Yang dulu seorang yang mungkin banyak melakukan kejahatan, sekarang menjadi pengikut jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ini
pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Demikianlah seharusnya kita bersikap, bahwa kita orang berdosa. Ketika kita boleh datang kepada Tuhan, itu hanya anugerah Tuhan. Jangan sampai kita membenarkan diri kita, menyombongkan diri kita, aku paling ini, aku paling itu, aku lebih ini, aku lebih itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sobat, belas kasih yang dikasihi Tuhan, hal yang demikian adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Hal yang demikian adalah dibenci Tuhan. Tuhan tidak ingin engkau menyombongkan dirimu. Tuhan tidak ingin engkau merasa lebih benar dari orang lain. Tuhan tidak ingin engkau merendahkan semua orang lain. Tapi Bapak Ibu, Tuhan ingin setiap kita berdoa, kita sadar bahwa kita orang berdosa. Dan hanya karena pengampunan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh dipakai dalam pelayanan, dalam pekerjaan baik, dalam hal-hal yang telah Allah persiapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Mari kita belajar kerendahan hati dari Yesus Kristus. Mari kita belajar dari teladan kita bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan mati bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, dalam hidup ini kita selalu menyadari bahwa hanya karena anugerah Allah kita diselamatkan, dan Allah tidak pernah menolak orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan, orang berdosa yang mau belajar Alkitab, orang berdosa yang mau berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan tidak menolak mereka, Bapak Ibu. Tuhan melupakan masa lalu. Tuhan mengagumi engkau. Datang kepada Yesus, datang kepada Yesus, belajar Alkitab setiap hari, belajar Alkitab, berdoa, mohon pimpinan Tuhan yang luar biasa. Yesus mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau telah memanggil setiap kami yang mendengar firman-Mu untuk datang kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk berdoa dan bersikap bahwa kami diselamatkan karena anugerah, sehingga kami tidak menyombongkan diri kami dan kami tidak merendahkan orang lain. Tuhan, kami orang berdosa yang telah Engkau panggil dan mau Engkau pakai. Tuhan, berkati setiap orang yang menonton belas kasih program ini. Tuhan, berkati, pakai mereka, ubah mereka setiap hari menjadi anak-anak-Mu dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.